kasih rekan-rekan telah menunggu sekian lama. Akhirnya kita laporkan atau kita eksekusi, yaitu melaporkan saudara Purnomo. Yang kedua, kita jerat dengan pasal 266 ya, junto 372 374. Jadi laporannya ini adalah tentang memasuk keterangan palsu dalam akte autentik dan atau pemalsuan dan atau pemalsuan dalam jabatan. Jadi hari ini telah selesai di BAP setengah hari, jam 1 tadi kita ke sini, selesai jam 8 malam. Ya. Mungkin pada saat pemeriksaan BAP tadi di atas apa aja sih bukti yang dibawakan selain tadi kan sempat ditunjukkan beberapa berkas, mungkin ada bukti lainnya? Buktinya sangat banyak, baik dari Rumah Hukum Victoria maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Ibu Mintarsi. Cuman tadi Ibu Mintarsi belum selesai, udah bosan dia, langsung ada kegiatan lain di permisi. Tetapi pekerjaan kita sehari-hari adalah ini, kita tidak akan bosan. Kalau mengenai bukti mengenai notaris mengatakan dikira si Ibu Mintarsi telah diganti rugi. Ternyata Ibu Mintarsi belum pernah mendapatkan ganti rugi apapun dari 2001 sampai 2013. Berarti selama 13 tahun tersebut Bu Mintarsi belum mendapatkan kompensasi juga ya Pak? Ibu Mintarsi belum pernah mendapatkan kompensasi apapun. Nah, baik dari 2001 sampai dengan 2023. Pak, kalau boleh tahu total yang dilaporkan ada berapa orang sih Pak? Untuk sementara yang kami laporkan adalah Bapak Purnomo dan kawan-kawan. Nah, apabila nanti pada saat pemeriksaan sidik misalnya telah dialihkan sahamnya, demikian juga dengan adiknya, maka akan berkembang sedemikian rupa. Pak, tadi biasa di atas hasilnya seperti apa sih mungkin kata pihak dari skrim setelah berganjam gitu mengajukan laporan? Biasa ini kan terlapornya kan orang besar, jadi pemeriksaannya sangat ketat. Di SPKT juga dari sangat lama, kemudian naik ke subdit 2 pemeriksaan sangat lama, kemudian turun lagi ke SPKT pemeriksaan lama. Jadi pemeriksaannya sangat ketat, tetapi berhasil kita pertahankan argumentasi kita. Itu dan kawan-kawan tadi siapa aja Pak? Untuk sementara Bapak Purnomo dan kawan-kawan, artinya pengurus yang sekarang. Pak, apakah salah satu ahli warisnya yaitu Indra Priawan juga ikut terlibat juga Pak? Oh iya, kalau memungkinkan diperiksa ke situ, ya memang iya, tujuannya di situ. Berarti total kerugian yang dialami Ibu Mintarsi hingga saat ini berapa? Total kerugian untuk saat ini kita tidak tahu, tapi ketika 2001 200 miliar. Tetapi 200 miliar 2001 itu kan berkembang lagi. Sampai dengan sekarang kita tidak tahu apakah berapa triliun gitu loh. Nah, tapi ketika itu 200 miliar. Nah, perkembangannya nanti dihitung oleh public relation. Bang, ini kan sebenarnya kasusnya sudah lama ya, sudah alot gitu ya, sudah lama banget. Nah, kalau dari pihak sananya itu ada komunikasi nggak sih sama abang mungkin atau sama Oke, saya sudah berusaha berkomunikasi dengan baik. Saya undang dengan baik untuk membicara dengan baik, tetapi mereka tidak mau menjawab. Notarisnya ini juga saya undang dengan baik sampai 3 kali, tetapi di jawaban ketiga atau setelah 3 kali saya surati baru dijawab dan menyesal. Ternyata dia bilang ibu telah mengundurkan diri dari pengurus, tetapi tidak dari komisaris. Jadi ibu itu adalah masih komisaris board, masih pemegang saham. Kemudian atas dasar surat itu saya surati lagi 3 orang, yaitu Purnomo, kemudian Dr. Chandra dan notarisnya.
Saya surati tidak dijawab. Yang kedua tidak dijawab. Yang ketiga baru dijawab dengan apa namanya informasi. Oh, ini sudah dibereskan semuanya, sudah dibayar dengan lunas. Oke, kapan Anda bayar? Dengan cash atau dengan apa namanya? Dengan kartu kredit atau dengan apa namanya itu? Tidak dijawab sampai sekarang. Oke, saya surati yang kedua kali. Kapan Anda bayar? Dengan cash atau dengan apa? Jawab, karena ini akan kami laporkan kepada polisi. Nah, juga tidak dijawab. Oleh karena itu kami susulkan ke Mabes Polri biar dijawab gitu. Mungkin kemarin juga pada saat proses somasi Bu Mintati juga menjelaskan bahwa sempat mengalami pengancaman, benar nggak sih Pak? Kalau itu sebenarnya pengancamannya itu dalam tanda petik ada ditunjukkan sama saya, seolah-olah ibu itu apabila menuntut haknya dia diancam mau diculik segala macam, itu di luar perkara kami. Tetapi kemungkinan diancamnya itu ada. Sudah pengancaman berarti? Iya. Kalau ancamannya itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada contohnya nggak? Apakah Ancaman kalimatnya verbal seperti apa? atau- Iya, kayak gitu. Oke. Ancamannya itu antara lain misalnya para pengancam itu disuruh menculik ibu itu. Nah, itu sudah dinotariskan semua. Kemudian pemegang saham lain juga ada juga yang diancam juga. Nah, itu pun juga diadministrasikan, tapi sudah diadministrasikan oleh ibu itu, sudah dibuatkan dokumen resmi, tapi dalam hal ini kami tidak bicarakan. Kami akan tempuh jalur itu tersendiri nanti. Bang, untuk setelah proses yang pertama ini apakah benar nantinya akan ada proses pelaporan yang kedua Bang? Tentu, maka saya berikan kepada Dr. Purnomo dan atau ahli warisnya untuk segera membereskan masalah ini dengan Dr. Mentarsi. Apabila mau dibereskan dengan baik-baik, kita anggap selesai. Tetapi kalau dia mau lebih lebar, kita buka lagi nanti soal-soal lainnya. Nah, tapi saya beritahukan kepada Dr. Mentarsi ataupun oleh ahli waris daripada Dr. Purnomo maupun yang lainnya, selesaikanlah dengan baik. Kalian adalah satu ayah, satu ibu, 3 orang bersaudara, maka saya harapkan ini diselesaikan dengan baik. Tapi apabila tidak diselesaikan, maka saya akan proses sampai dapat gitu loh. Pak, mungkin dari kasus ini cukup menyayangkan juga nggak sih akibat masalah keuangan hingga mengorbankan hubungan keluarga juga Pak? Ya memang sangat disayangkan hubungan kekeluargaan jadi hilang. Nyatanya sejak 2001 sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan yang baik di antara mereka. Ada peristiwa bahagia atau menikah, peristiwa kelahiran atau sukacita atau arisan, tidak ada lagi. Hanya karena harta yang terlalu banyak. Oleh karena itu, saya minta kepada ibu itu dan kepada bapak itu, selesaikan dong. Masa keluarga seperti ini terus-terusan? Nah, itulah tugas kita. Agenda selanjutnya, Bang? Agenda selanjutnya mungkin? Agenda selanjutnya tentu akan dimintai keterangan oleh penyidik. Nah, dalam waktu 1-2 minggu penyidik akan bersurat ke kita untuk dimintai keterangan. Oke. Izin, Bang? Pak, Bentar, Bang. izin Pak. Ya. Tahan Bang, tahan. Jadi pasalnya 263 Naik-naikan dikit. 372 dan 374. Iya. Jadi ancamannya di atas 5 tahun atau lebih. Bang, kiri Bang. Bagaimana? Dendanya sendiri dalam pasal Itu tergantung nanti hitungan daripada appraisal. Tapi ketika itu pada saat 2001 15% saham PT Bluebird Taksi dan 33% saham PT CP Lestiani. Nah, CP Lestiani telah ditingkatkan menjadi PT CP Lestiani. Ibu itu dihilangkan. Kemudian 15% PT saham Bluebird
sudah menjadi PT Bluebird Tbk. Oke. Oke. Bang, kalau bang, ini bang, kertasnya bang. Tekan dikit. Boleh naik lagi bang? Naik lagi bang. Nah. Tahan bang. Kanan dikit bang, kanan. Halo bang, belum. Oh, ada. Kanan dikit bang. Kanan dikit. Oh, dari kita, dari lapor, Nah, gua ambil stok dulu. kemudian dari saksi kita, kemudian dari mereka. Maaf Pak, terakhir tadi penegasan aja untuk pasalnya apa aja Pak? Yang 3 Pasalnya 266 ya, memasukkan keterangan palsu ke dalam akte penting. Kemudian 372 sama 374. Jadi pasal 266 23 tahun ya, atau 22 tahun kurang lebih ya, entah berapa triliun lah itu nanti. Berikut dengan bunga, karena tidak pernah dibayar selama ini bunganya kepada Ibu Mentarsi. Dicicil pun enggak? Dicicil enggak? Sama sekali. Tidak pernah. Nah, yang jelas adalah pengakuan notaris, datang 2 orang menghadap Bapak Notaris itu. Bapak Notaris menghitung, dikira itu sudah dibayar hak daripada Ibu Mentarsi. Maka Bapak Notaris itu mengatakan dia mengundurkan diri sebagai direksi, tapi tidak sebagai komanditer. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih.